udahlah kita nggak usah repot dibilang anak abah lah, dibilang ini nih salah 58%. Bodoh amat. Kalaupun ini adalah sebagian orang-orang yang dulu memilih presiden yang sekarang, persoalannya bukan masa lalu. Persoalannya depan kita ini ada masalah. Udah kita bergandengan tangan aja. Kalau kita merasa salah, kita bilang ini salah. Lupakan kalian dulu milih siapa. Sekarang koalisinya mau dibuat permanen, dia akan terus-menerus melayani dirinya sendiri di kalangan mereka. Mereka nggak akan peduli sama melayani kita. Korupsi merajalela dan itu dibiarkan karena itu bisa jadi alat sandera politik kemudian. Wah, itu dia. Masyarakat yang keteteran ini yang kemudian menjadi masalah besar itu dibiarkan bodoh, dibiarkan terus-menerus untuk bisa disuap sehingga mereka nanti gampang ketika mau dikendalikan dengan proses elektoral. Warganya dibikin miskin, dibikin bodoh. Jadi nanti gampang udah kayak apa istilahnya kerbau dicucuk hidungnya gitu. Kamu milih ini ya sekarang, besok kamu milih ini ya gitu. Karena nggak bisa berpikir secara kritis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan, meninggikan dan menegakkannya. Alhamdulillah hari ini ada punggawanya yang ingin terus-menerus menggunakan kewarasan sebagai jalan untuk berikhtiar agar Indonesia tetap membanggakan dan bisa dibanggakan. Bivitri Susanti. Apa kabar? Terima kasih, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi teman-teman mahasiswa bilang Indonesia gelap nih, Bib, gimana caranya? Tapi itu saya setuju betul. Jadi saya diingatkan oleh kawan yang waktu itu bikin podcast juga, saya diundang. Mbak Bibip kan pernah ngomong loh bulan November tuh di podcast kita bahwa Indonesia itu gelap. Kok diksinya kebetulan sama ya. Jadi gitu tapi ya? Buat saya diksi yang sama itu kamu menandakan November udah bilang Indonesia gelap ya. Jadi mahasiswa ini udah agak terlambat nih sebenarnya. Tapi itu menandakan pikiran kita sama kan. Kita sefrekuensi gitu. Bahwa ini benar-benar ya sudah dalam masa-masa kegelapan. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya ketika mengemukakan Indonesia gelap, teman-teman mahasiswa itu mengemukakan berbagai contoh, berbagai tuntutan. Jadi dia tidak membuat pernyataan yang tidak berbasis pada satu analisis. Itu sebenarnya yang menarik. Kalau menurut Bibip gimana? Iya, sangat menarik dan justru di situ ya. Pertama, kita jadi bisa melihat bahwa ini memang gerakan intelektual. Mahasiswa itu kan walaupun mereka intelektual yang sedang berproses, maksudnya masih belum dapat gelar, tapi apalah gelar ya. Tapi mereka sudah punya proses berpikir yang juga cukup luar biasa. Makanya kita juga sering bilang ya di pundak mereka ini sebenarnya banyak kritik dan kemajuan bangsa ini dipertaruhkan. Tapi yang kedua juga ini jadi cara kita untuk bilang tolong deh buzzer yang bilang mahasiswa nggak tahu apa-apa, ini buktinya bahwa mereka tidak asal ngomong, tidak asal tolak, tapi semuanya ada basis argumen. Dan kita bisa melihat betul. Kalau kita lihat di media sosial ya, yang saya dengar karena televisi tidak terlalu banyak menyiarkan ya. Itu yang saya dengar paling tidak, karena saya udah jarang nonton TV. Di media sosial yang saya ikuti, itu semua merasa relatable gitu. Saya juga merasakan ini, saya juga. Jadi bahkan Mas Bambang cerita sedikit ya, saya kan juga ikut posting. Saya tuh minggu lalu iseng bikin di Instagram story aja, iseng aja. Mempersoalkan ini gitu, bahwa udahlah kita nggak usah repot dibilang anak abah lah, dibilang ini nih salah 58%. Bodoh amat. Kalaupun ini adalah sebagian orang-orang yang dulu memilih presiden yang sekarang, persoalannya bukan masa lalu. Persoalannya depan kita ini ada masalah. Udah kita bergandengan tangan aja. Kalau kita merasa salah, kita bilang ini salah. Lupakan kalian dulu milih siapa. Bahkan ketika nggak milih pun gitu. Nah yang menarik adalah di postingan saya itu ada seorang yang curhat. Dia bilang saya ini tukang sayur di pasar. Tapi saya suka mengikuti isu politik. Tapi saya setiap ngomong politik dibilang udah kamu diam aja, cari duit aja. Tapi saya sebenarnya peduli loh Mbak. Apa yang harus saya lakukan? Baru saya baca nih pas di jalan. Saya langsung ternyuh tapi terharu ya, bukan ternyuh ya. Terharu gitu bahwa kesadaran itu genuine. Bukannya gara-gara orang demo terus orang terprovokasi, enggak. Memang semua sudah merasakan itu. Cuma masih bingung aja caranya bagaimana nih bersuara gitu.
Dan itu sebenarnya juga indikasi bahwa rakyat kecil itu bukan tidak punya kesadaran. Persis. Cuman ruang representasi untuk kesadarannya itu kadang-kadang suka dinafikan oleh teman yang lainnya. Dan kalau suara-suara ini terus disebarluaskan, itu menjadi sesuatu yang menarik. Artinya kesadaran ini akan berubah menjadi sebuah gerakan. Benar. Gerakan itu pasti akan punya kekuatan ya untuk menginginkan. Tapi yang saya lihat related banget ya, ada 3 yang bagian pertama. Pertama, ini aksi mahasiswa yang paling banyak ininya dari berbagai kampus dan tidak hanya di Jakarta. Jadi bagian pertama itu kesadaran ini terjadi di hampir seluruh kesadaran mahasiswa. kolektif ya. Kesadaran kolektif itu terjadi. Dan ini hampir menyamai dengan kesadaran kolektif di ujung pemerintahannya Jokowi. Apalagi kalau ditambah nanti teman-teman dosen. Itu kan menjadi menarik ya. Tapi yang kedua, mereka juga memperjuangkan apa yang menjadi bagian dari proses yang tidak hanya dekat dengan mereka. Misalnya, dia kan ngomong soal ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis. Keren ya. Batalkan anggaran pendidikan yang dipangkas. Tapi juga dia bela tuh guru-guru dosen-dosennya kan. Tukin ya. Jadi dari situ dia merasa bahwa pendidikan sebagai soko gurunya kemerdekaan itu memang harus ditegakkan. Dan dia masukin. Dan bukan hanya itu loh. Saya misalnya ada satu lagi yang menurut saya mestinya mahasiswa gak ngomong ini, tapi dia ngomong. Dia bilang gini, ini ada nih soal undang-undang desa, undang-undang masyarakat adat ya. Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka. Itu kan masyarakat adat kan kayaknya kalau kita lihat relasinya apa ya? Jangan-jangan penghubungnya PSN dia. Bisa karena jadi. PSN juga dihubungkan sama dia. Betul. Dan ini penting sekali sih untuk kita sorot ya, karena kita jadi bisa melihat bahwa kan ada teman-teman yang nanya gitu, ini apa karena mereka merasa mereka harus bayar UKT mahal ya? Saya bilang, ini bukan cuma itu, lihat aja tuntutannya. Dan ini kan akumulasi menurut saya. Jadi ini bukan yang sekejap mata terjadi konsolidasi seluruh Indonesia. Itu juga kita terlalu mengecilkan gerakan ini. Kalau kita bilang ini diorganisir masa cuma sehari kan nggak mungkin juga. Tapi ini sudah ada akumulasi dari kemarahan dan kegelisahan sebelumnya. Mungkin orang tua mereka ada yang ikut ngantri gas melon. Kalaupun mereka nggak ikut ngantri gas melon karena bukan jatahnya, tapi kan siapa sih yang masih punya akal sehat ya? Yang melihat antrian panjang sampai ada yang meninggal dunia karena keletihan dan lain sebagainya, terus masih nggak bisa berpikir bahwa ini salah, kebijakan yang salah begitu kan. Mahasiswa punya gitu idealisme dan nurani itu. Jadi ini sesuatu yang sifatnya akumulasi dan isunya nggak cuma diri mereka sendiri bayar UKT mahal atau tidak, tapi itu masyarakat adat, proyek strategis nasional, dan pemotongan anggaran secara umum ya. Dan bagus banget ya mereka bahas pendidikan itu ya, karena kan memang yang meresahkan sekali adalah pendidikan tuh diabaikan. Itu peradaban nggak akan tumbuh bangsa ini tanpa pendidikan yang baik. Saya tuh merasa shocking gitu ya. Kita bicara gizi sehat gitu ya, makan bergizi, dan itu pemangkasan terjadi dengan luar biasa hanya untuk makan satu kali satu hari, sementara kita tidak ada program keluarga bergizi gitu ya. Terus udah gitu duitnya juga gede-gedean dipangkas luar biasa, sementara pendidikan yang menjadi yang menjadi soko guru. Kenapa kita Republik ini perlu merdeka kan disebut tuh. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu kata kunci loh. Alinea keempat pembukaan itu. Dan para pendiri bangsa kita juga para intelektual. Kalau kita lihat perdebatan BPUPK ya kan. Bermutu luar biasa karena mereka punya intelektualitasnya tinggi. Nah, ini lama-lama saya tidak terbayang nanti suatu saat nanti kita nggak punya lagi orang-orang yang bisa berpikir seperti itu dan bangsa ini akan semakin terpuruk. Berpikir sangat futuristik ya, dan itu peradaban banget gitu dia, karena pendidikan itu adalah tiangnya peradaban. Nggak akan ada pendidikan, nggak akan ada peradaban kalau pendidikannya itu diabaikan, dan itu terjadi. Aku ngelihat yang ini juga nih, Bib, yang sangat menarik juga sebenarnya.
cabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mana instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang disuruh dari kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Yes. Saya masih belum ini nih, apa nih? Keren ini menurut saya sih instruksi. Keren sekali. Jadi artinya mereka sudah pelajari kan. Saya kira memang waktu dulu mahasiswa itu sering juga diserang pas zaman KUHP 2019 tuh reformasi di korupsi kan sering diserang mahasiswa cuma asal ngomong belum pernah baca KUHP. Walaupun itu salah menurut saya karena ya KUHP saya juga belum baca semuanya ya itu 700-an pasal nggak harus menghafal juga kan gitu. Tapi itu salah. Tapi waktu itu juga memang banyak evaluasi lah. Yeah. Oke, berarti kalau kita mengkritik kita kajiannya harus lebih kuat. Nah makanya banyak juga teman-teman termasuk saya sendiri akademisi yang sering diajak diskusi. Dan ini bagus sekali karena mereka jadi exercise melihat mungkin impresnya kalau cuma baca pasal ini nggak kelihatan bahwa itu berbahaya. Tapi mereka sudah mampu menautkannya dengan apa yang terjadi dalam realitanya gitu. Nah ini saya kira bagus sekali mereka menunjukkan kualitas mereka. Jadi artinya sekarang kesadaran untuk turun ke jalan itu tidak karena emosionalitas dan reaktif. Tidak. Tapi didasarkan atas kajian dan kesadaran yang dipupuk terus menerus ya, dikembangkan terus menerus. Bibit punya ini nggak? Apa tuh? Isu yang menarik dari sekian banyak tuntutan itu, yang kita mesti garis bawahi dan kita diskusikan. Tentu saja ini ya, yang menarik juga nih ada satu yang karena banyak ya dengan hashtag itu, terus ada beberapa catatan. Nih ada yang misalnya stop korbankan rakyat, berikut 7 hal yang seharusnya terkena efisiensi. Oke. 1, tunjangan pejabat dan segala fasilitas mewahnya. Oke. Tapi nguing-nguing masih boleh nggak ya? Nah, seharusnya itu duluan dong yang dipotong. Yang nggak perlu rumit kan sebenarnya ya? Nggak rumit. Dan saya baca tadi pagi kan kepala-kepala daerah mau dilantik nih, kumpul di Monas. Aduh itu pakai baris berbaris lagi. Saya nggak ngerti hubungan baris berbaris dengan pemerintah, dengan mengelola pelayanan publik itu apa. Tapi mereka baris berbaris supaya rapi pengelolaan. Tapi selama mereka baris berbaris itu, mobil-mobil mewahnya pada parkir di dekat Monas membuat kemacetan. Dan tidak berbaris. Jadi yang dibariskan kecuali mobilnya gitu ya. Sampai diumumkan akhirnya tolong supirnya memindahkan mobil. Karena ada fotonya. Ada liputannya, ada yang meliput gitu. Memang ya kan ratusan ya kepala daerah yang mau dilantik itu. Semua punya mobil mewah dengan supir. Tapi maksud saya melihat pemandangan itu saja kan kita jadi semakin terhenyak ya. Kok ini ada orang yang dipecat, sampah yang gak diangkut karena petugas honorernya sudah tidak dikasih honor. Tapi ada nih yang parkir mobil mewah sampai bikin macet di Monas. Itu kan merusak. Aduh kalau kompas moral kita masih benar tuh nggak kacau kompas moral kita langsung gitu. Jadi ada parade dan karnaval di tempat lain yang kemudian ada kesulitan di tempat lain. Ya kalau saya tambah satu lagi, kalau mau bikin begituan kan harusnya udah diidentifikasi ya. Kira-kira kalau bikin kerjaan kayak gitu itu menyulitkan yang lain nggak? Kan mestinya harus sudah ada itu dong. Benar. Kan ada tuh tempat mobil yang di Monas di depan Pemda DKI itu kan ada. Jangan-jangan itu nggak dikasih tahu juga kan? Jadi orang-orang nggak salah juga nggak dikasih tahu. Ya mungkin aja ya. Tapi ya itulah nggak dipikirkan secara mendalam sebelum ada suatu tindakan yang punya dampak publik. Kita kan ukurannya selalu gitu ya. Kalau misalnya, tapi kan seharusnya mereka tahu. Kita nggak bilang seharusnya. Sepanjang kita menggunakan dana publik, bukan dana privat, fasilitasnya publik, semua harus terang. Semua harus thought through gitu, benar-benar dipikirkan mendalam. Bukan hanya well prepared, tapi juga well accountable. Sehingga kemudian itu bisa dilacak every single rupiesnya di situ ya. Oke. Kalau saya yang menarik salah satu lagi ini nih, mahasiswa ngikutin menolak revisi peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib, yang mana revisi tertib ini sangat bermasalah dan menimbulkan kesenang-unangan. Yes. Lalu aku melihatnya bukan hanya tatip loh, berbagai undang-undang yang ada itu memberikan ruang yang eksesif bagi otoritas. Ya. Tapi kemudian mekanisme kontrolnya nggak ada. Jadi sebenarnya terjadilah ketimpangan, asimetri otoritas antara kewenangan dengan kontrol gitu. Dan itu sebenarnya kan
Korup ya? Korup dan betul-betul meruntuhkan demokrasi. Jadi itu seakan-akan kita melihatnya sederhana, peraturan DPR apa tuh? Nggak ada maknanya. Tapi dalam kenyataannya karena mereka punya otoritas, mereka akan menggunakan itu secara penuh untuk merusak lembaga-lembaga itu. Karena kan gosipnya dari beberapa media massa sepertinya di Bocor Alus, kemudian di majalah Tempo juga sudah dibahas ya. Memang ada tujuan-tujuan orang-orang yang pengen atau pejabat publik yang memang ingin digantikan oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan dan nurut pada kekuasaan. Jadi tujuan-tujuan itu difasilitasi dengan sebuah peraturan. Itu kita sedihnya jadi orang hukum kan gitu Mas. Hukum semua dipakai aja untuk menyeleweng. Sebenarnya kerusakan demokrasi itu dimulai dengan instrumentasi peraturan perundangan, kemudian menginstrumentasi lembaga penegakan hukumnya, terus kemudian mengganti orang-orang itu. Ini kayaknya sistematik banget ya. Sistematis. Memang jadi bahwa kawan-kawan mahasiswa dan beberapa elemen lain sudah turun ke jalan, sudah bersuara dengan caranya masing-masing, itu memang di titik ini tak terhindarkan deh. Karena sistematis betul. Artinya kalau kita hanya melawannya sedikit di sana, sedikit di sini, itu nggak akan punya dampak gitu. Saya yang memperbaiki. Saya jeda di isu, cuman saya mau masuk. Harusnya apa yang dilakukan mahasiswa itu mendapatkan semacam respon dari kita semua kali ya. Oh iya. Artinya teman-teman yang dulu terlibat, misalnya teman-teman dosen, terus public figure, terus public prominent person, terus masyarakat, itu kayaknya harus mulai nyatu lagi kayak. Betul. Yang tadi Bibi bilang, tinggalkan masa lalu, marilah tatap masa depan untuk kepentingan bersama yang jauh lebih besar. Bukan karena siapa dia, cuman apa yang menjadi cita bersama kita yang harus kita tegakkan. Mungkin kayaknya itu sih yang mesti dikerjain sama-sama ya. Mesti dikerjain sama-sama. Kalaupun misalnya nggak semua orang kan punya kapasitas untuk turun ke jalan, mungkin dia tetap harus cari uang dan lain sebagainya. Yang penting tidak menolak, kita dukung dengan paling tidak menguatkan kalau mau nyumbang. Ingat nggak dulu suara Ibu Peduli tahun 98 misalnya ya. Atau waktu Agustus 2024 juga kan ada pengumpulan dana untuk teman-teman yang ada yang matanya sampai hampir buta segala macam ya karena kekerasan polisi Agustus kemarin. Itu dibantu. Nah paling tidak nggak usah nyinyir. Mungkin kena macet sedikit, tapi itu sesuatu yang harus ada yang melakukan. Dan kalau kita belum punya kapasitas untuk melakukannya sendiri, kita mendukung orang yang punya kapasitas itu. Dan bagi saya, kita punya banyak kecerdasan, kita punya banyak pengalaman, dan kita masih punya stok kreativitas untuk melakukan konsolidasi kekuatan sekecil apapun itu. Betul. Yang sekarang mesti dilakukan adalah beri, dan beri. Karena itulah yang akan membuat beri kita, itu bukan beri uang ya. Iya. Beri yang tadi kan kreativitas, memberikan komik-komik juga banyak yang komik perlawanan keren-keren banget. Saya lagi ngumpul-ngumpulin juga. Oh keren tuh. Kalau perlu kita undang ya nanti komikanya. Kita kerubutin komikanya. Saya sama Bibip ngerubutin komikanya untuk ngobrol. Ngerubutin maksudnya ngobrol ya. Komika, terus juga kartun. Itu juga banyak tuh yang, maksudnya makanya cara melawan tuh banyak. Nggak harus tergantung kapasitas, nggak harus turun ke jalan, tapi bisa ngobrol begini, menyebarluaskan, bikin kartun, bikin para komika, bikin humor-humor yang mengajak kita semua mikir soal isu-isu sosial gitu. Banyak kok sebenarnya. Saya selain tadi tema, terus kita dorong masyarakatnya, saya juga kepikir presiden kita pernah ngomong dia mau bikin permanen apa tuh? Koalisi permanen. Aduh, ngeri. Itu gimana sih kalau dari sisi Bibip gimana tuh ngelihatnya tuh koalisi? Ini semuanya nih ada keleluasaan luar biasa, eksesivitas otoritas macam-macam kayak gitu kan, instrumentasi lembaga penegak, terus itu bikin koalisi permanen tuh. Ini nggak ngomong bisa. 2024 2029 atau 2029 ke 2034? Mungkin 2029 ke 2034 karena kan Pak Prabowo juga sudah mendeklarasikan dirinya akan maju 2029 minggu lalu ya kalau saya nggak salah ya. Aku belum dengar. Sudah bilang. Jadi itu dikaitkan dengan koalisi permanen maksudnya?
Enggak sih. Jadi dia pidato waktu ulang tahun Gerindra ya kalau saya tidak salah ya. Tapi maksudnya tidak langsung berkaitan lah begitu ya. Tapi saya membacanya sebagai suatu cara yang memang punya dua sasaran. Yang pertama untuk menjaga keutuhan koalisi yang sekarang karena masih 5 tahun nih kan, masih 4,5 tahun lah. Tapi juga persiapan karena sekarang kan juga presidensial thresholdnya udah 0%. Oh, ini respon terhadap presidensial threshold ya. Makanya koalisi permanen menjadi penting supaya nggak susah-susah cari teman lagi. Nah, itu dia karena sekarang nggak diwajibkan 20% kan. Kalau nggak dijaga rawat dari sekarang dengan dikasih janji-janji segala macam, dikasih jabatan, nanti jangan-jangan 2029 susah maju. Kalau memang betul dia mau maju gitu ya. Tapi itu saya membacanya seperti itu bahwa koalisi permanen itu untuk tujuan elektoral pasti. Tapi berbahaya untuk demokrasi. Karena nanti nggak ada sirkulasi elit. Kita kan sebenarnya berharap dengan dibukanya presidensial threshold itu akan muncul calon-calon alternatif. Siapapun itulah. Mau yang udah pernah nyapres kayak, mau yang benar-benar dari masyarakat sipil, kita belum tahu ya. Karena dulu Jokowi juga 2014 kan nggak ada yang tahu atau muncul gitu. Nah, kita berharapnya kan ada sirkulasi elit dan itu sehat sekali untuk demokrasi. Itu yang dibutuhkan oleh demokrasi. Nah, kalau sekarang koalisinya mau dibuat permanen, dia akan terus-menerus melayani dirinya sendiri di kalangan mereka. Mereka nggak akan peduli sama melayani kita. Gitu loh, itu yang buruk sekali untuk politik koalisi kita. Koalisi permanen yang menghidupi dan membuat close democratic session itu sebenarnya karena nggak ada sirkulasi bisa jadi dying democracy. Oh iya. Gitu gak sih? Iya. Ada yang menarik tuh. Siapa yang pernah nulis ya? Kayaknya Mas Yus Kenawas pernah nulis juga. Tapi ini kajiannya udah lama ya. Namanya competitive authoritarianism. Kalau Indonesia Mas Yus. Tapi itu yang nulis competitive authoritarianism. Jadi gimana tuh ini? Sebenarnya dia seperti kalau di indeks demokrasinya The Economist Intelligence Unit itu adalah authoritarianisme atau flawed democracy. Flawed democracy. Di bawahnya kan authoritarianisme. Jadi seakan-akan masih demokratis karena ada competition. Tapi sebenarnya dia authoritarianisme karena dia nggak terbuka sistemnya, nggak ada aktor-aktor baru, aktor-aktor saling melayani aja di antara mereka sendiri, nggak melayani publik, gitu. Kesepakatan di antara mereka, membangun konsensus di antara mereka, dan mereka melayani dirinya dan tidak berpihak dan bertuju pada kepentingan masyarakat, pasti kalau udah kayak gitu kan? Iya, mungkin jadinya berpihaknya biasanya pada kepentingan modal. Oligarki lagi masuk, seperti yang sekarang kita lihat. Iya. Yang saya ngeri itu ada 3 isu penting di situ. Pertama, korupsi merajalela dan itu dibiarkan karena itu bisa jadi alat sandera politik kemudian. Wah, itu dia. Itu bagian yang pertama yang terjadi kayak gitu tuh. Iya. Jadi ya sudahlah, kau ngaco di situ, kau ngaco di sini. Tahu setelah itu karena dia pegang penegak hukumnya, dia bisa timber dengan penegak hukum itu. Yang kedua tadi Bibip sudah sebut. Semuanya itu pada akhirnya tidak menimbulkan resources negara ini bisa diutilisasi dan dioptimasi. Akhirnya memberi itu kepada orang-orang oligark itu dan dia mengambil rente dari situ. Betul. Karena nggak punya kecerdasan untuk itu. Nah, akibatnya kemudian dia ada dalam bayang-bayang ini. Tergantung para bohir ini. Karena mereka kan sibuk menjaga itunya kan. Menjaga koalisinya. Iya. Tapi tidak memproduksi kecerdasan yang memakmurkan. Mereka nggak punya kepentingan untuk memajukan peradaban. Karena dia menjaga ininya sendiri kan. Elit lingkungannya sendiri. Dan akhirnya kita ada di bawah pengawasan itu. Terus yang ketiga yang paling menarik lagi adalah masyarakat yang keteteran ini yang kemudian menjadi masalah besar itu dibiarkan bodoh. Dibiarkan terus-menerus untuk bisa disuap. Sehingga mereka nanti gampang ketika mau dikendalikan dengan proses elektoral. Benar. Ya, itu yang terjadi kan. Itu yang terjadi. Makanya kita bisa bilang kebodohan struktural, kemiskinan struktural. Karena yang bodoh itu memang dipelihara, yang miskin juga dipelihara. Sorry to say, tapi memang modusnya, dan karena ini studinya juga sudah banyak ya, bukan cuma di Indonesia sayangnya. Modusnya pemerintahan-pemerintahan yang otoriter memang seperti itu. Warganya dibikin miskin, dibikin bodoh. Jadi nanti gampang udah kayak istilahnya kerbau dicucuk hidungnya gitu. Kamu milih ini ya sekarang, besok kamu milih ini ya gitu. Karena nggak bisa berpikir secara kritis.
Kalau saya sih bilangnya bukan kebodohan deh, Bim. Apa tuh? Pembodohan ya, pembodohan struktural dan kemiskinan yang dikapitalisasi, yang menyebabkan orang kemudian bisa dikendalikan dalam proses elektoral. Benar banget. Tapi Bib, kalau kita berat ya kalau membahas ini. Kalau membuat masalah itu nih, kita masih punya banyak masalah yang nih. Sekarang banyak. jalan keluar atau apa minimal yang harus kita kerjain hari ini ya? Kalau jalan keluar sih, masalah gini, kalau pertanyaannya oke, jadi apa sih yang harus kita lakukan? Menurut saya sih daftar apa? Kalau pertanyaannya apa yang harus kita lakukan, itu udah banyak sekali. Reformasi hukum udah ada, tim percepatan reformasi hukum bikin gitu ya, yang rame-rame sama Prof Susi, segala macam, Prof Maria, ya Oma Uceng, Ferry juga. Kemudian reformasi politik udah ada juga kajian-kajiannya. Tapi si pemegang kekuasaan nggak mau melakukan perubahan itu. Nah, jadi saya sekarang sangat punya untung saya bukan motivator ya. Jadi saya nggak harus berkewajiban untuk mencari sesuatu yang bisa jadi motivasi dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi kalau yang pertanyaannya apa sih yang masih bikin kita masih bisa semangat gitu, besok bangun tuh masih semangat bangun pagi, menurut saya adalah perlawanan-perlawanan seperti perlawanannya mahasiswa ini. Karena makanya ada orang yang sangat pesimis bilangnya nilainya demokrasi kita sekarang minus berapa. Kalau saya bilang kita masih ada positifnya, tapi yang positif adalah warga yang melawan. Kalau saya mau menggunakan ini, kalau Anda dalam kegelapan, saya pakai hiperbola, berhentilah sejenak supaya Anda punya kemampuan menyesuaikan indramu dengan kegelapan itu. Supaya kemudian kita bisa, oh iya ya, situasinya memang gelap. Oh, dalam gelap pun saya masih bisa melihat sesuatu. Jadi artinya kita memang saatnya, saya terus terang yang Indonesia gelap kemarin mahasiswa tuh kayak saya dikasih jeda gitu. Oh iya lah, ternyata gila ya. Iya kita ngelihatnya sedikit ini ternyata benar ini cara yang bagus untuk melihatnya ya. Karena kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan kegelapan itu, kemudian kita tidak melihat dalam gelap tuh sebenarnya kita bisa melihat sesuatu gitu. Tapi menyesuaikan bukan dalam arti menerima bukan rimo, tapi bukan rimo, tapi melihatnya gila, dengan justru lebih terang dalam kegelapan. Karena itu kan langkah pertama. Langkah kedua, nyalakan apapun sinar yang bisa kau punyai gitu, yang bisa membuat sinaran. Pakai lagu deh, lagunya mungkin kalau Gen Z nggak tahu lagu ini mas. yang bisa membuat orang oh iya ya. Jadi semacam oh iya ya pemas gitu ya. Jadi memberi inspirasi kalau mau bilang gitu, atau apalah langkah-langkah kecil yang membuat kita tuh kayaknya mengundang kunang-kunang datang, lilin-lilin kecil yang dinyalakan supaya yuk kita sini, yuk kita harus nyalakan lilin. Ribuan lilin tuh bareng-bareng ya gitu ya. Iya. Jadi itu yang kayaknya sekarang mesti dilakukan. Artinya saya setuju, meninggalkan masa lalu, menatap masa depan itu bagian dari kita menatap kegelapan dengan sungguh-sungguh loh. Oh iya nih, kita masih punya harapan kalau kita bisa melakukan penglihatan dalam kegelapan sekalipun. Nah, langkah-langkah itu sebenarnya yang kita perlu tuh banyak inspirasi kayak gitu. Tapi saya nggak tahu ada lagi nggak kira-kira yang lainnya. Ya sementara sih seperti itu ya, karena memang itu aja juga pasti tidak mudah. Karena bahkan ketika berusaha untuk melihat dalam kegelapan itu, kita juga akan diganggu, lilinnya akan ditiup-tiup oleh buzzers. Buzzersnya ntar jadi staff sus lagi. Jadi itu aja udah berat buat saya, tapi itu sesuatu yang mestinya bikin kita bisa semangat bahwa kita masih bisa melakukan sesuatu. Kita gak bisa diem aja. Karena gini, yang saya khawatirkan juga, kalau kita punya rasa frustasi, ada yang sudah begitu frustasi sehingga mereka akhirnya bilang, yaudahlah nanti mereka akan diazab. Menurut saya oke, kalau kita memang religius dan sering berdoa dengan cara seperti itu boleh, tapi jangan berhenti di berdoa, tetap action setelah berdoa gitu. Karena banyak yang udah kita doain aja deh mbak biar masuk neraka, tapi kan kita nggak bisa. Itu kan kita nggak bisa cawe-cawe loh, itu bukan kita yang menentukan siapa masuk neraka siapa yang bukan. Dan celaka juga kalau kita nggak berupaya terus meminta supaya Zat yang maha dahsyat ikut berupaya. Kalau saya tambah satu lagi sih, ada 3 lagi. Satu, kita tetap
berada dalam kelompok dan komunitas dan saling mengabarkan. Itu juga jadi penting. Saling menguatkan. Saling mengabarkan, menguatkan dan saling melindungi. Iya, maksudnya kalau ada yang diserang buzzer, kita bantu. Jadi kayaknya itu salah satu yang membuat kita ada teman, ada ini. Terus bagian yang kedua sebenarnya yang juga jadi penting selain mengabarkan itu, kita selalu berharap gini loh. Tidak ada kegelapan yang akan seluruhnya selama-lamanya gelap. Iya. Jadi kalau pakai bahasa yang ini, matahari selalu pasti ada di pagi hari. Jadi rasa optimisme itu harus ditumbuhkan terus-menerus karena hanya optimisme itu yang bisa menjemput harapan. Yang ketiga yang penting ini. Kalau Anda sudah tahu ada gempa bumi, mati listrik, jangan naik lift. Maksudnya apa? Udah, jangan masuk di pilihan-pilihan yang sudah tidak mungkin karena situasinya udah darurat gitu. Dan kita saling menguatkan. Mari kita sebagai civil society tuh itu yang saya maksud. Jangan naik lift. Kadang-kadang itu suka lupa tuh. Saya nggak tahu apakah hari ini udah darurat banget sehingga kita udah deh nggak usah naik lift, turun tangga, capek memang. Tapi itulah yang akan menyelamatkan kamu. Benar banget. Kalau naik lift, kamu sedang menggantungkan dirimu pada ketidakpastian yang mereka kontrol. Itu betul banget. Dan satu lagi ya untuk nambahin semangat juga, kan ada juga nih yang bilang saya bagian ininya ya, bagian devil's advocate-nya, karena saya dapat banyak respons dan menurut saya itu saya belajar banyak banget dari teman-teman yang ngerespon. Ada yang bilang percuma Mbak kita ngomong kan nggak didengerin dan langsung dihantam buzzer. Menurut saya sekecil apapun kita ngomong, bersuara, speak up gitu ya. Sebenarnya kita akan membantu karena sebenarnya banyak juga orang yang sudah mulai berpikir, nurani saya bilang, akal sehat saya bilang ini salah. Tapi mereka belum mampu mendefinisikannya, satu, atau mungkin kedua, apa cuma saya ya yang terlalu sok-sok SJW gitu kan. Nah kalau kita semua speak up rame-rame, paling tidak kita bisa tahu, I'm not alone. Ini orang juga merasa begitu. Itu ribuan orang merasa begitu. Akhirnya kita bisa turun bareng-bareng. Jadi terusin aja bersuara. Jangan merasa kalah duluan. Ya kita kalah memang, mereka banyak duit dan punya power. Dan kekuatan uang bukan keberhasilan yang pasti akan di tangan. Kalau saya, teman-teman, inilah cara kami menjaga kewarasan. Satu, apa komentar Anda terhadap semua percakapan kita? Dan apa yang Anda bisa lakukan bersama-sama kami dan menjadi sesuatu supaya kita bisa terus bersama? Adakah ide-ide kreatif yang bisa disampaikan? Speak up adalah salah satu cara. Memberi keprihatinan adalah cara yang lain. Tapi bersama-sama mempersoalkan yang tidak baik itu harus terus-menerus dilaksanakan. Karena ini bukan untuk kita, tapi untuk generasi mendatang. Dan Indonesia yang makin dahsyat. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Bivitri Sunarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.